Sawadee selamat pagi Kak. Pagi Kak. Gimana kabarnya Kakak hari ini? Kebetulan saya sehat Kak. Kakak sendiri gimana kabar? Sedikit stres tapi tidak apa. Stres rumah sakit jiwa ya Kak? Iya. Kebetulan aku juga ada stres. Oh, Anda pasiennya ya? Hmm. Oh iya, udah saya dokternya aja. Oke, jadi perkenalkan ya Kak, nama saya Tila Ashifa Salsabila Santoso. Kakak bisa manggil saya Alsa aja. Kakaknya sendiri namanya siapa? Nama saya Dina Alfianti. Kakak bisa memanggil saya Dina. Kak Dina ya? Iya. Oke Kak, jadi aku mau sampaikan dulu ini terima kasih karena udah mau membantuku dalam mengerjakan pas wawancara ini. Dan karena ini wawancaranya ini bersifat informal, jadi kayak kita bisa nggak terlalu formal gitu kan. Jadi kayak mau pakai aku kamu juga bisa, pakai saya juga bisa. Astagfirullah. Maaf Kak, udah punya pacar. Fiksi ya Kak? Kayak halnya terpenjara. Jadi kayak kita mau ngobrol kayak biasa aja Kak. Jadi nggak perlu ya formal, nggak perlu kayak kaku gitu ya Kak. Oke, jadi aku mau tanya nih Kak, seberapa sering Kakak membaca novel ya? Kalau misalnya dulu sih sering ya Kak, tapi untuk akhir-akhir ini jarang baca novel gara sibuk gitu. Jadi ya jarang. Dulu Kakak sering baca novel? Iya sering. Itu kira-kira seminggu atau sebulan itu bisa baca berapa novel? Itu tergantung. Kalau misalnya novelnya bagus, itu paling 1 hari atau 2 hari itu udah selesai. Jadi itu seminggu paling bisa dapat 3 novel atau beberapa. Kalau itu apa namanya alurnya bagus sama seru. Kalau misalnya alurnya jelek ya paling 1 bulan sekali sama novelnya. Sejak kapan Kakak mulai tertarik sama baca novel? Karena aku dari kecil itu suka banget namanya baca buku Kak. Semua buku itu aku baca walaupun itu kayak buku pelajaran atau buku apa. Nah, gongnya itu pas aku kelas 2 SD. Kan mamaku punya novel. Nah, aku bacalah novel itu. Jadi semenjak itu aku suka yang namanya novel. Dari kelas 2 SD? Iya. Dari kelas 2 SD udah bisa baca novel, keren ya? Ada pas Waktu itu novel apa Kak? sebenarnya novel thriller kan. Saya asal baca aja pas itu, jadi ya gitu. Udah dimarahin ibunya Kakak? Kebetulan mama saya nggak tahu. Oh, pinter berarti Kakak ya? Kita kecil udah Nah, licin. mama saya nggak nanya kok, jadi ya udah. Jadi kalau ditanya mau ngakuin, masa Yang emang ngakuin? yang aku. Oh, keren sih ya, jadi ngaku dari kecil, oke. Genre novel apa yang paling Kakak sukai? Thriller kriminal detektif. Kenapa Kakak suka genre itu? Pertama, kan kalau yang pembunuhan itu kan seru gitu lah ya Kak. Kayak mecahin, siapa sih pembunuhnya gitu. Terus ya gitu. Terus Kakak kan akhir-akhir sibuk ya Kak? Kayak untuk baca novel kalau dulu kan adalah bisa sepekan 1-2 hari tuh satu novel selesai bisa gitu. Kalau akhir-akhir ini kan susah. Nah akhir-akhir ini tuh apa novel yang Kakak baca? Novel terakhir yang Kakak baca? Ada 2 novel itu karyanya Akiya Shirikako. Nah, itu. Saya lupa judulnya, soalnya pakai bahasa Inggris. Apa yang membuat Kakak tertarik buat baca novel itu? Kan awalnya direkomendasiin temen ya Kak. Nah, saya baca lah itu, oh ternyata kok menarik, bahasanya itu kayak luwes gitu, gampang dipahami gitu. Gimana kesan awal Kakak saat baca novel itu? Awalnya tuh gini, pasti ini apa namanya bosenin, soalnya kayak awal-awal halaman pertama itu kayak bikin ngantuk gitu. Ternyata kok setelah baca itu ternyata seru alurnya. Berarti itu kesan awalnya tuh nggak bertahan sampai akhir ya? Enggak, cuman sekelebatan doang. Oh ya Pak. Menurut Kakak tuh alur cerita novel yang Akiyo Shirikako tadi itu gampang dipahami atau enggak? Kan ada 2 novel ya Kak. Iya. Yang novel pertama itu gampang dipahamin. Kalau yang novel kedua, wah benar-benar bikin stres Kak alurnya. Stres kenapa itu Kak? Soalnya semua tokohnya itu gila semua. Harus dibawa ke rumah sakit jiwa sih, yang pertama yang baca.
Eh, Bagaimana pendapat kakak tentang karakter utama di novel itu? Ya, novel pertama kan karakternya tuh kayak gimana ya? Dia tuh naif kan yang novel pertama itu karakternya masih remaja. Ya kayak remaja kan gimana sih kan kayak masih naif gitulah. Terus melihat sesuatu tuh berdasarkan pandangannya sendiri, nggak ngelihat dari sisi orang lain. Jadi agak gregetan sih bacanya. Tapi kakak bisa pahamin karakter itu enggak? Paham, paham. Karena saya udah pernah mengalaminya. Hmm, eh, di novel itu ada karakter yang kakak sukain atau nggak sukain gitu? Ada yang novel kedua. Kalau novel kedua itu semua tokohnya gila. Itu bikin stres. Jadi aku nggak suka sama tokoh novel itu. Oh berarti nggak ada karakter yang disukain ya? Nggak ada sama sekali. Tapi kalau disukain semuanya? Iya, Mantap, bener-bener nggak ada sama sekali. benar-benar nggak ada soalnya semuanya tokohnya itu jahat sama gila semua. Hmm, eh, kakak nih, kakak tuh merasa terlibat secara emosional nggak saat baca novel? Kebetulan nih ya, soalnya saya tuh tipe orang yang kalau apa baca sesuatu itu fokus banget. Jadi kayak nggak mau diganggu. Kayak emang nggak mau, maksudnya biar masih ada rasa-rasa freshnya gitu ya. Yang vibes-nya gitu lah. Oh, paham, paham, paham. Terus pesan atau tema apa yang kakak tangkap dari novel tersebut? Ya tema pembunuhan gitu. Tema pembunuhan? Iya. Itu tema itu relevan nggak sama kehidupan kakak? Ya enggak lah, apa masa relevan sih? Ya kali aja kakak sebenarnya killer gitu kan. Karena Karena saya juga sebenarnya killer di Roblox tapi. aku juga killer nggak di Among Us. Oh iya, saya juga sempat main Among Us yang bagus ya. Ya, jadi apa itu relate sebenarnya? Enggak relate. Ya kali relate sama pembunuhan kak. Kali aja kak, jujur aja gak apa-apa kak. Aduh, ini kan saya kan orangnya jujur nggak pernah bohong. Jadi ya masa dipaksa jujur kayak gini sih kan nggak percayaan banget. Ini kalau bukan wawancara saya sudah pintar kak. Oh, nggak boleh gitu kak. Informasinya gimana? Nggak boleh. So, itu namanya pemaksaan kak. Oh, iya. Penganiayaan. Mohon maaf atas kesalahan saya. Ya dimaafin. Ayo lanjut kak, biar sampai cepat pulang. Oh iya, terus gaya bahasa penulis kakak di novel itu maksudnya kan di novel itu gaya bahasa penulis itu gimana? Kayak bagus kah atau nyaman kah buat baca? Novelnya kan kayak gaya bahasa itu kayak ringan gitu loh, jadi gampang dipahami, jadi ya enak dibaca. Cocok untuk waktu senggang. Jadi waktu santai itu baca itu kayak aman lah ya. Terus kalau misalnya lagi stresnya baca kayak gitu, ya nggak masalah, soalnya kan bahasanya gampang apa namanya dipahami, jadi nggak perlu mikir lebih dalam gitu loh. Terus ini kak, di novel itu pasti ada latar tempatnya dan waktunya. Nah kakak tuh bisa kayak ini nggak, latar-latar itu tuh kayak bisa membantu membayangkan cerita nggak? Oh bisa banget, soalnya itu kan novelnya itu kan ada narasi kayak narasi tempatnya itu dijelasin gini, jadi itu lebih terbayang di imajinasi gitu. Berarti bahasanya emang sebagus itu ya? Sebagus itu. Menurut kakak ending novel itu memuaskan nggak? Kan ada 2 novel tadi kak. Yang pertama itu novelnya endingnya memuaskan, soalnya kan semua kesalahpahaman tokoh utama itu terselesaikan. Tokoh utamanya itu bisa berdamai dengan keadaan dia. Nah kalau yang novel kedua itu gregetin kak, soalnya itu endingnya gantung, harusnya kan ada lanjutannya, itu malah kayak diberhentiin tengah jalan doang, tok gitu. Berarti itu open ending ya? Iya open ending, lebih ke open ending. Oh jadi kayak mungkin kalau ngegantung atau emang open ending kan kadang tuh kalau ngegantung itu dia kayak masih ada kelanjutannya. Ya sama aja sih sebenarnya ya. Ya sama aja sih, dia sih sama aja. Tapi kamu kakak lebih suka ending kayak gitu atau mau yang dia tetap kayak kan ini kan open ending nih, terserah kan pembacanya mau berpikir ending gimana, atau kakak lebih suka yang dia tuh kayak emang bad ending, emang happy ending, emang sad ending. Mending kayak ditentuin itu endingnya kayak gimana, kayak happy ending, sad ending gitu, karena kalau misalnya gantung itu gak enak kak.
Kakak kalau misalnya gantungin ke pacar kakak gak enak kan? Nah kayak gitu rasanya. Maksudnya saya ngegantung nggak? Oh gitu. Oh ya udah lanjut ya. Masalah pribadi ini. Novel novel itu, dua novel itulah ya, itu beri pengaruh gitu nggak ke cara berpikir kakak? Ya enggak lah kak, saya masih waras. Beneran karena kayak semisalnya nih, kakak awalnya berpikiran normal, kayak semisalnya doang ya, semisalnya kakak berpikiran kalau pakaian, semisalnya doang ya, semisalnya kayak pakaian nggak dicuci 2 hari itu, maksudnya yang kita pakai nggak dicuci kan, hitungannya nggak cuci kan, 2 hari itu masih bersih gitu. Terus abis baca novel itu, wah masa kayak ih itu kotor banget gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Yang maksudnya yang kecil-kecil gitu? Kayaknya nggak ada sih kak. Soalnya ya saya bisa memisahkan antara yang fiksi sama yang nyata. Gitu. Paham, paham, paham. Terus kapan biasanya kakak tuh ngeluangin waktu buat baca novel? Itu tergantung mood kak. Ya, bisa sih pas kayak lagi stresnya gara-gara tugas, terutama tugas UAS. Nah itu aku baca novel. Tapi lebih seringnya itu pas waktu luang. Hmm, jadi bukan, jadi kalau misalnya stres bukan main HP ya? Tergantung mood juga. Oh tergantung mood Iya, sebenarnya. mood saya tuh ya random kayak gitu, random gitu kayak saya. Oke, oke, paham. Terus kakak itu lebih suka baca novel dengan bentuk cetak yang kayak buku-buku itu, atau digital kayak e-book dan sebagainya? Nah itu sama kak, tergantung mood. Jadi tergantung aku enaknya yang mana. Kalau misalnya lagi enak baca novel cetak ya novel cetak. Kalau misalnya lagi kepengen baca novel digital ya novel digital. Gini kak, kan kalau misalnya nih baca buku cetak nih, novel cetak, itu kan dia kita benar-benar fokus kan dalam hal itu, kayak nada yang bisa mengalihkan kita dari novel tersebut. Cuman kalau misalnya telepon atau chat penting karena ada ringnya kan, atau ada panggilan dari orang gitu, kayak kak kamu dipanggil gitu. Nah tapi kan kalau ebook itu kan bisa kayak ke distract, ada notif-notifnya, entah itu notif TikTok atau notif Twitter dan sebagainya, itu gak gampang ke distract atau gimana? Kan kebetulan ada itu ya yang namanya mode jangan ganggu. Nah itu saya aktifin mode itu. Terus kalau misalnya lagi mood bacanya lagi tinggi, itu saya nggak bakal gampang ke distract. Keren berarti ya bisa nggak ke distract kayak gitu. Aduh makasih. Terus menurut kakak apa kelebihan atau kekurangan novel yang kakak baca? Saya kan tipe orang yang kayak baca novel ya baca aja, jadi nggak mikir kekurangan dan kelebihan itu. Jadi lebih ke menikmati alurnya, nggak mikirin kayak gitu. Oh paham, paham. Terus kakak nih baca 2 novel ini karyanya Kiyoshi Rikako. Nah apa kakak mau merekomendasiin 2 novel itu ke orang lain? Ada, jadi kan saya kan pinjam novel itu dari teman saya ya Pak. Nah kebetulan itu belum dibaca sama dia. Jadi mungkin saya bakal merekomendasiin ke teman saya itu buat baca. Maksudnya temen kakak itu punya novel Kiyoshi Rikako, habis itu minjemin ke kakak, tapi Iya. dia sendiri belum baca. Padahal dia sendiri yang bilang, ini aku punya rekomendasi novel buat kamu. Tapi ternyata dia belum baca novelnya. Kan aneh ya kak. Tapi setahu saya temen kakak yang minjemin ini emang kurang tertarik sama yang kayak misteri Jepang itu. Kok kakak tahu? Lebih kayak Agatha Christie, Sherlock Holmes yang barat. Kok kakak tahu? Ya kan saya yang minjemin. Ya gitu kakak. Nah, terus 2 novel itu menurut kakak yang paling cocok itu jadi pembaca itu siapa? Kayak Yang suka itu apa ya? Kan itu lebih ke trailer. Nah mungkin kalau misalnya yang baru baca pertama kali baca novel trailer itu mungkin cocok, soalnya kan bahasanya gampang dimengerti, terus itu alurnya lebih ringan gitu. Jadi kalau mohon maaf nih kak, sebenarnya saya masih kurang paham. Kalau alur yang berat itu kan misalnya 2 novel, kan alur yang berat sama alur yang ringan nih. Itu misalnya sama-sama ada pembunuhan. Itu maksudnya kategori ringan atau enggaknya itu dari mana? Dari mana ya kak? Saya masih mikir nih. Berarti ringan, tapi coba ringannya yang kakak maksud di novel itu apa? Ringannya tuh kayak dia tuh gimana ya? Bahasnya itu ya nggak terlalu brutal gitu adegan apa namanya pembunuhannya, jadi itu termasuk kategori ringan. Kalau misalnya yang apa namanya yang berat itu lebih ke kayak kan
gimana ya, ada psikopat gitu, psikopat terus dia itu kayak suka mutilasi lain-lain. Oh, berarti emang permainan bahasa ya? Jadi kayak semisalnya kan kalau semisalnya nih ya, kalau di novel kan ada kayak si Al itu membunuh siapa ya? Membunuh Alfi, Al membunuh Alfi dengan menggunakan pisau untuk jelasin darah bermunculan kemana-mana dan sebagainya. Itu kan termasuk keras ya? Berarti kalau yang ringan itu kayak Al Yang sudah ringan itu menancapkan. bahasanya lebih diperhalus gitu, jadi nggak terlalu kelihatan apa namanya adegan pembunuhannya, jadi kayak halus gitu. Mungkin narasinya itu lebih banyak gitu. Lebih ke kayaknya lingkungan juga sama suasananya pas itu ya. Hmm. Oke, paham. Oke, mungkin cukup sekian saja. Terima kasih kakak karena sudah membantu saya dalam mengerjakan tugas UAS ini. Jawaban kakak tuh sangat diperlukan dan saya sangat berterima kasih pokoknya. Aduh, jadi mau terbang. Oke, kalau gitu saya akhiri kak. Selamat. Pokoknya terima kasih. Oke kak, sama-sama.